Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Gadis melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih. Seorang gadis remaja melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih, hanya untuk belajar pelajaran penting dari teman sekelasnya nanti. Mia, 17 tahun, adalah gadis yang tumbuh manja. Dia dibesarkan seorang ibu tunggal bernama Anna yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi semua keinginan putrinya. Seiring bertambahnya usia Mia, dia mulai menuntut lebih banyak materi. Mia berharap ibunya akan menyediakan untuknya. Sedikit yang dia tahu, ibunya bekerja banyak pekerjaan untuk membuat mereka tetap bertahan. Pada usia 17, Mia mulai selaras dengan perasaannya. Dia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki bernama Brad yang dianggap sebagai pria paling populer di sekolah. Sayangnya karena Brad adalah anak laki-laki yang populer, dia tidak memperhatikannya. Tapi wanita muda itu bertekad untuk menarik perhatiannya dengan satu atau lain cara. Dengan kelulusan yang akan segera datang, Mia tahu itu adalah kesempatannya untuk mencuri hati Brad. Untuk ini, dia membutuhkan gaun indah yang akan menarik idolanya. Saat hari libur Anna, Mia meminta ditemani ke mall. Mereka mengelilingi beberapa toko selama berjam-jam sampai akhirnya dia menemukan gaun yang sempurna. Itu adalah gaun perak cantik yang dihiasi kristal dan kilau. "Oh Bu, ini cantik. Aku akan menarik perhatian semua orang memakai ini saat wisuda. Tolong belikan untukku. Aku tidak akan pulang dengan gaun lain," kata Mia sambil memegang baju itu di tangannya. Ana perlahan melihat label harganya dan melihat bahwa gaun itu berharga 11,5 juta. Lebih dari yang dia harapkan. "Maaf sayang, ibu tidak mampu membelinya. Ibu harus membayar tagihan kita dalam 3 hari. Ibu tidak akan punya cukup uang, bagaimana dengan gaun ini?" Dia bertanya, mengangkat gaun perak yang harganya kurang dari $100. Segera Mia membuat keributan. "Tidak mungkin ibu membuatku pergi ke wisuda dengan gaun compang-camping itu. Kelihatannya mengerikan. Aku tidak ingin kelihatan miskin." Dia berteriak, bergegas keluar dari toko. Mereka diam-diam kembali ke rumah tanpa gaun. Mia tidak mau bicara dengan ibunya dan mengunci diri di kamarnya tanpa makan malam. Saat dia sedang libur, Mia tidak meninggalkan kamarnya untuk mengambil makanan, kecuali dia yakin ibunya tidak ada di rumah. Ketika dia tahu Anna ada di rumah, dia akan mengunci pintu dan membunyikan musik keras-keras agar ibunya tidak bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Anna mengetuk kamar Mia. "Sayang, aku tahu kamu tidak ingin bicara denganku sekarang, tapi aku punya sesuatu untukmu," katanya lemah. Setelah mendengar bahwa ibunya memiliki sesuatu untuknya, Mia memutuskan untuk membuka pintu. Sambil membuka pintu, sampai dia menyadari apa yang dipegang ibunya. Itu gaunnya, dia memekik. Anna tampak lelah, wajahnya pucat, namun Mia tidak menyadarinya karena dia sibuk memeriksa gaun itu. "Terima kasih ibu," katanya, mengambil gaun itu dari Anna dan membawanya ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Mia sangat senang melihat Brad di sekolah. Dia berseri-seri ketika dia berjalan di lorong. Dia tahu itu hanya beberapa hari sampai dia akhirnya bisa menarik perhatian Brad. Sedikit yang dia tahu, Brad sudah memperhatikannya. "Hai Mia," dia berkata. "Aku sedang mengunjungi teman-teman di pusat kota dan melihat ibumu di sana. Kupikir dia juga sedang berpesta. Tapi dia sedang membersihkan bekas orang mabuk di jalan. Ibumu seorang wanita pembersih dan kamu adalah putrinya," katanya mengejek Mia. Wajah Mia berubah merah padam. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Benar-benar malu. Dia tidak bisa menahan air matanya dan dia langsung pulang untuk memarahi ibunya. Dia menyerbu masuk ke dalam rumah, mengejutkan Anna yang sedang menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri di dapur. "Mia sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak sekolah?" katanya. "Kamu seorang wanita pembersih. Saya pikir kamu seorang seniman. Saya pikir kamu menjual lukisan di pusat kota." Dia menangis dengan marah. Anna merasa tidak enak karena telah merahasiakan ini dari putrinya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sayang, tidak ada yang membeli lukisan sekarang. Aku melihat betapa kamu mau gaun itu. Jadi aku mengambil pekerjaan tambahan yang tersedia untuk bisa membelikannya untukmu," jelasnya.
Ana mengaku telah bekerja sebagai pelayan sejak musim dingin, tapi dia juga mengambil pekerjaan sebagai pembersih untuk membeli gaun itu di atas tagihan lainnya. Ibu tidak ingin memberitahumu karena tahu ini akan menjadi reaksimu, jelasnya. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku dengan cara ini? Anak laki-laki yang sangat kusukai melihatmu membersihkan jalan. Dia mendekatiku tentang itu. Wajah apa yang harus kutunjukkan padanya di sekolah? Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa ibuku adalah seorang pembersih. Dia berteriak. Sayang, tidak ada yang salah dengan menjadi pembersih. Itu pekerjaan yang layak, yang memungkinkan ibu untuk memberikan apa yang kamu mau. Ibu harap kamu mengerti dari mana ibu berasal, kata Ana, air mata memenuhi matanya. Memalukan, kamu tidak usah datang ke wisudaku. Aku lebih suka pergi ke sana sendirian dan tidak ada yang bersamaku daripada teman sekelasku melihatmu, katanya. Ana hampir menumpahkan kopi yang dipegangnya. Dia hancur dan terluka. Dia telah menunggu kelulusan putrinya selama bertahun-tahun dan sekarang dia bahkan tidak bisa hadir. Pada hari kelulusan, Mia mengenakan gaun baru dan menutupi wajahnya dengan riasan. Ketika dia sampai di sekolah, dia melihat teman sekelasnya Emma mengenakan gaun murah yang dia lihat di mall minggu lalu. Kau terlihat seperti orang berleher merah, katanya. Emma memandangnya dengan sedih dan menangis. Ibuku meninggal sesaat sebelum kelulusan. Aku tinggal bersama kakek nenek. Kamu tidak kaya dan kamu tidak mampu membeli gaun mahal hanya untuk 1 hari ini, katanya pada Mia. Lagi pula, aku tidak peduli bagaimana penampilanku jika aku bisa menghabiskan 1 hari lagi dengan ibuku. Bahkan hanya 1 hari. Aku tidak peduli jika aku berjalan di atas panggung dengan gaun compang-camping. Yang aku inginkan hanyalah untuk bersama ibuku lagi. Itulah satu-satunya hal yang membuatku sangat bahagia, ucapnya. Saat Mia mendengarkan ceritanya, dia menyadari betapa buruknya dia telah memperlakukan ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun, hanya ada Ana dan Mia dalam kehidupan satu sama lain. Dia telah menerima begitu banyak terlalu lama. Mia bergegas pulang dan memohon pengampunan dari ibunya. Maaf Bu, saya telah menjadi putri yang egois dan kejam bagi ibu ketika semua yang ibu coba melakukan selama ini adalah memberi saya semua yang saya butuhkan dan banyak lagi. Ibu adalah ibu terbaik dan saya tidak ingin kehilanganmu. Maaf, tolong maafkan aku, teriaknya. Ana sangat emosional sepanjang hari itu. Momen ini adalah sesuatu yang dia doakan. Dia menangis sambil memeluk Mia, mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir sayang, hari ini adalah hari yang istimewa. Kamu akan segera lulus, aku bangga padamu, katanya kepada putrinya. Mia meminta ibunya untuk berpakaian karena mereka harus menghadiri wisuda. Hari itu setelah upacara, Mia memperkenalkan ibunya kepada Brad yang telah menghinanya beberapa hari lalu. Hai Brad, ini ibuku Ana. Kamu benar dia pembersih. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Aku bangga padanya karena bekerja sangat keras. Aku mencintainya dan aku tidak percaya aku menyia-nyiakan waktuku untuk seseorang sepertimu yang tidak menghargai orang yang bekerja di industri jasa, kata Mia sebelum pergi. Keesokan harinya, Mia bergabung dengan ibunya untuk membantunya membersihkan. Dia melakukan ini sepanjang musim panas jauh sebelum dia harus kuliah. Bahkan kemudian dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk dapat membantu ibunya dengan tagihan saat dia belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Waktu yang dihabiskan dengan orang yang dicintai lebih berharga daripada uang yang dihabiskan untuk mereka. Ana tidak pernah mengatakan tidak kepada ibunya Mia dan memberikan semua yang dia inginkan. Hal ini menyebabkan dia tumbuh manja dan akhirnya menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Karena Mia selalu mengharapkan Ana untuk menyerah pada apa yang dia inginkan. Kita seharusnya tidak pernah mengubah siapa diri kita untuk mengesankan orang lain. Mia sangat ingin membuat cowok yang dia taksir terkesan, bahkan jika itu berarti mempererat hubungannya dengan ibunya. Dia menyadari bahwa itu tidak layak dan bahwa satu-satunya hubungan yang layak untuk dipertahankan adalah hubungannya dengan sang ibu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.